Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk saudara-saudara mahasiswa sekalian. Berikut ini kali ini kita akan membahas suatu topik di dalam HPI yang disebut sebagai status personal. Apa itu status personal? Nah, status personal adalah suatu kondisi atau suatu keadaan yang secara pribadi dalam hukum diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Nah, status personal itu bisa meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah status personal itu terkait dengan hak dan kewajiban hukum yang secara pribadi melekat pada seseorang. Misalnya, lahirnya, hilangnya suatu kecekapan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Misalnya, kapan sih seseorang itu dianggap cakap untuk melakukan perkawinan? Ya, bisakah mereka yang berusia 18 tahun itu melakukan pernikahan? Apakah orang yang sudah berusia 18 tahun itu bisa melakukan status personalnya itu bisa menikah atau tidak? Itu misalnya kan seperti itu. Kemudian dalam hukum keluarga, misalnya terkait dengan perkawinan, perceraian, hak-hak suami istri, hak anak, serta kewajiban orang tua. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan hukum waris. Nah, status personal itu paling tidak ruang lingkupnya meliputi tiga hal itu. Nah, itu terkait dengan kapan seseorang itu melakukan kecekapan, kewenangan. Kapan sih seorang mempunyai kewenangan hukum? Kita tahu kan subjek hukum itu ada dua, ada orang dan ada badan hukum. Orang itu dibedakan menjadi dua, ada yang cakap dan yang tidak cakap. Nah, pertanyaannya, kapan seseorang bisa melakukan perbuatan hukum kalau dia cakap? Nah, pertanyaannya, kapan sih cakap hukum itu? Nah, ternyata di Indonesia cakap hukum itu banyak. Misalnya dalam hal perkawinan, kalau dulu undang-undang perkawinan yang lama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, seorang dikatakan cakap itu kalau dia sudah dewasa, laki-laki itu 19 tahun, wanita itu 16 tahun. Kalau kurang dari itu ya dia harus melakukan yang namanya mengajukan dispensasi perkawinan. Itu kalau dulu. Kalau sekarang orang melakukan perkawinan ketika apa ya? Ketika dia sudah berusia 19 tahun, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi kalau mereka masih 18 tahun belum bisa. Nah, kalaupun dia bisa melakukan misalnya karena by merit, karena suatu kecelakaan dan itu harus dinikahkan, maka orang yang itu harus mengajukan dispensasi perkawinan. Kemana mengajukan dispensasi? Sekarang harus mengajukan ke pengadilan. Jadi tidak bisa lurah atau camat itu memberikan dispensasi, nggak bisa. Harus dasarnya putusan. Itu yang terkait dengan status personal. Kalau terjadi perceraian itu bagian dari status personal. Kalau itu hukum waris. Nah, dalam HPI hal-hal yang terkait dengan status personal ini ketentuannya diatur dalam pasal 16AB, yaitu yang mengatur bahwa status personal seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya. Nah, cara menentukan status personal. Persoalan hukum manakah yang harus digunakan untuk menentukan status personal seseorang merupakan salah satu atau persoalan fundamental di dalam suatu doktrin HPI. Nah, secara garis besar ada beberapa asas atau aliran dalam menentukan status personal di dunia ini, yaitu ada aliran nasionalitas atau kewarganegaraan, kemudian ada aliran teritorialitas atau domisili, dan ada aliran campuran. Aliran nasionalitas itu banyak dianut di dalam sistem hukum Eropa kontinental, dan kita bagian dari sistem hukum Eropa kontinental. Kenapa? Karena kita bekas jajahan Belanda. Belanda merupakan menggunakan sistem hukumnya adalah sistem hukum Eropa kontinental. Nah, umumnya di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental, untuk menentukan status personalnya ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya atau nasionalitasnya. Jadi kalau misalnya saudara warga negara Indonesia mau melakukan perkawinan di Malaysia, misalnya dua orang warga negara Indonesia mau melakukan perkawinan di Malaysia atau di Singapura atau di Australia, maka hukum yang akan berlaku hukum mana? Ya tetap hukum Indonesia, mengingat pasangan suami istri itu adalah warga negara Indonesia. Akan berbeda kalau salah satunya adalah warga negara asing. Nah, di situ persoalan HPI-nya.
Itu yang nanti kita tentukan. Jadi aliran nasionalitas itu adalah aliran yang menentukan status personal seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya. Nah, aliran nasionalitas ini sekali banyak dianut di negara-negara Eropa kontinental, yaitu apa? Ya ada Jerman, umumnya bekas jajahan dari kerajaan Romawi. Jadi sampai ke bawah kalau Anda lihat di peta itu kan, itu ada Yunani, ada Jerman, ada Belanda. Nah, tiga bagian dari bekas jajahan Belanda, sehingga kita menganut aliran nasionalitas. Itu bisa Anda lihat di dalam ketentuan pasal 16 AB. Nah, yang kedua adalah untuk menentukan status personal seseorang itu ditentukan berdasarkan aliran domisili. Aliran ini menentukan bahwa hukum yang berlaku terhadap status personal seseorang ditentukan berdasarkan di mana orang itu berdomisili. Nah, aliran ini banyak dianut di negara-negara Anglo-Saxon, yaitu di negara-negara Inggris dan Amerika serta bekas jajahannya. Seperti di negara-negara persemakmuran kita tahu itu bekas jajahan Inggris, itu menganut sistem Anglo-Saxon. Artinya untuk menentukan status personal apakah dia warga negara atau apakah dia bisa menikah atau tidak, ya tergantung dia itu berdomisili di mana. Misalnya ada orang Inggris, domisilinya ada di Indonesia, dia sudah menentukan domisilinya di Indonesia, maka untuk menentukan status personalnya menggunakan hukum Indonesia, bukan hukum Inggris lagi, karena didasarkan pada domisili. Jadi bisa jadi ada warga negara Indonesia ketika dia menetapkan domisilinya di Indonesia menikah dengan tumiem warga negara Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Kenapa kok hukum Indonesia? Karena di situ tidak ada persoalan HPI. Mengapa? Karena domisilinya si orang Inggris ini merupakan domisili Indonesia, sehingga seolah-olah sama, yaitu sama-sama warga negara Indonesia meskipun dia bukan warga negara Indonesia. Dia tetap berdomisili di Indonesia, sehingga hukum yang digunakan itu aliran domisili. Nah, kemudian ada aliran kombinasi atau aliran campuran. Untuk menentukan status personal itu ditentukan tidak hanya berdasarkan hukum nasionalitasnya atau kewarganegaraan saja, tapi juga ditentukan berdasarkan domisili. Nah, aliran ini adalah aliran di mana untuk menentukan status personal itu ditentukan berdasarkan kewarganegaraan dan ditentukan berdasarkan domisili statusnya. Nah, yang campuran itu dianut mana? Di dunia ini yang menganut hanya 5 negara, meskipun masing-masing punya alasannya sendiri. Kita bisa lihat dari sejarahnya. Mana itu? Yaitu Thailand, Cina, Israel, Rusia, dan Jepang. Jadi Thailand, Thailand, Israel, Cina, Rusia, Jepang itu pada prinsipnya untuk menentukan status personal bagi warga negaranya. Misalnya orang Jepang, warga negara Jepang ketika akan menikah dengan orang Indonesia, hukum mana yang akan digunakan? Orang Jepang akan menentukan hukum Jepang, karena dia dasarnya adalah warga negara Jepang. Ya kan? Tapi kalau orang Indonesia melakukan transaksi di Jepang, hukum mana yang akan digunakan? Ya hukum Jepang. Kenapa? Karena bagi Jepang menganut bahwa semua warga negara asing yang melakukan transaksi hubungan hukum atau perbuatan hukum yang terjadi di Jepang, maka hukum yang berlaku di Jepang. Begitu pula untuk di Rusia, Israel, Cina, dan Thailand. Itu dalam menentukan aliran menentukan status personal. Nah, kemudian bagaimana dengan domisili? Domisili adalah kalau dalam konteks pengertian hukum Inggris, kalau kita sih domisili nggak berbeda dengan tempat tinggal sementara, itu sama. Jadi kalau Anda orang Medan, kebetulan sekarang kuliah di Jogja, Anda bisa mengatakan domisili Anda mana? Saya Jogja. Ya, tidak harus Anda mengatakan Medan, karena domisili dan tempat tinggal sementara bagi kita nggak punya akibat hukum apa-apa. Tetapi bagi warga negara Inggris dan di negara-negara bekas jajahan Inggris, umumnya domisili itu akan mempengaruhi. Nah, apa itu domisili? Domisili adalah negara atau tempat di mana orang itu menetap atau memusatkan kehidupannya, center of his life. Nah, center of his life itu biasanya ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan pada tempat kelahirannya. Nah, itu domisili. Hukum domisili ini didasarkan pada kediaman permanen atau permanent home seseorang.
Sedangkan kalau dalam residen itu didasarkan pada tempat kediaman sementara. Seseorang bisa saja mempunyai beberapa kediaman, namun seseorang tidak mungkin mempunyai lebih dari satu domisili. Artinya dalam prinsip hukum Inggris itu Anda boleh mempunyai rumah di mana-mana, di Indonesia, di Australia, di Malaysia, ini boleh saja Anda mempunyai rumah di situ. Tetapi dari sekian rumah itu tempat mana dinyatakan sebagai domisili Anda harus memilih. Itu kalau orang Inggris dalam konteks penentuan domisili. Nah, di Inggris mengenal ada beberapa macam domisili. Ada domisili of origin, ada domisili of choice, ada domisili by operation of the law. Kalau di Amerika ada tambah lagi yang namanya doctrine of revival. Nah, apa itu domisili of origin? Yaitu domisili yang diperoleh karena kelahirannya. Nah, menentukan kelahirannya itu tergantung pada ayahnya. Jadi ketika ayahnya lahir di Inggris, dia menikah dengan orang Inggris, kemudian melahirkan seorang anak di Indonesia, maka domisili si anak ini mengikuti domisili ayahnya. Yaitu kalau dia warga negara Inggris ya otomatis domisili meskipun dia lahir di Indonesia, maka otomatis dia menjadi domisilinya ikut bapaknya. Nah, kalau bagi anak yang tidak sah, anak yang lahir dari bukan perkawinan yang sah, maka domisili of origin mengikuti ibunya. Jadi kalau ibunya warga negara Inggris, maka dia ikut warga negaraan Inggris. Nah, kemudian domisili sang ayah maupun domisili sang ibu itu berupa domisili of origin. Nah, suatu saat ayah atau ibu ini bisa membuat domisili of choice atau domisili pilihan. Domisili of choice atau domisili pilihan itu nanti kita bahas. Nah, konsepsi dalam domisili of origin yang dianut di Inggris yang dilakukan dalam hukum dalam konteks status personal ternyata hampir menyerupai dengan status personal yang ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya. Artinya dimanapun orang itu berdomisili, artinya dimanapun orang itu bertempat tinggal, bertempat kediaman, sepanjang domisili of originnya masih tetap memegang hukum Inggris, maka domisilinya tetap domisili Inggris. Ini kan sama dengan status penentuan status personal didasarkan kewarganegaraan. Dimanapun orang Indonesia itu pergi, kalau dia akan membagi warisan, kalau dia akan melakukan perceraian, kalau dia akan melakukan perkawinan, kalau dia akan kehilangan akan kecakapan atau kewenangan hukumnya, maka ditentukan berdasarkan hukum Indonesia sepanjang dia tetap warga negara Indonesia. Itu dalam konteks menentukan domisili of originnya. Nah, kemudian domisili yang kedua adalah domisili of choice, yaitu domisili yang diperoleh karena pilihan. Yang tadi saya kemukakan, bisa saja orang Inggris suatu saat ketika tinggal di Indonesia, kemudian dia cinta Indonesia, dia tidak bisa menjadi warga negara Indonesia, tapi dia tetap tinggal di Indonesia. Nah, dia mengatakan, kalau nanti saya mati, saya ingin dikubur di Indonesia. Begitu dia menyatakan, kalau nanti saya mati, ingin dikubur di Indonesia, maka otomatis dia sudah berdomisili di Indonesia. Sehingga anaknya menjadi anak yang tunduk pada hukum Indonesia ketika menentukan status personal. Sehingga bisa saja dalam satu keluarga ada ketika si orang tuanya belum menentukan domisili of choice, dia tetap menjadi anak yang lahir itu adalah anak Inggris, maka otomatis dia menjadi domisilinya Inggris. Tapi begitu orang tuanya pindah domisilinya menjadi domisili Indonesia, kemudian lahir anak lagi, maka anak itu menjadi domisili Indonesia. Nah, syarat untuk menentukan domisili of choice itu ditentukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan atau capacity. Yang dimaksud kemampuan atau capacity adalah dia mempunyai kecakapan hukum. Dia harus sudah dewasa, dia harus sudah cakap hukum. Nah, kalau di Inggris cakap hukum sekarang ditentukan 18 tahun. Kalau di Indonesia pun dalam transaksi itu ditentukan juga 18 tahun. Hanya untuk perkawinan itu kecakapan ditentukan 19 tahun. Nah, terus kemudian syarat yang kedua, tempat kediaman. Artinya seseorang ketika akan melakukan pilihan minimal punya 2 tempat. Yaitu misalnya dia punya rumah di Inggris dan rumah di Indonesia, maka dia bisa milih. Tidak bisa dia hanya rumahnya di Inggris terus kemudian dia menyatakan saya pilih Indonesia, nggak bisa. Dia harus punya tempat tinggal di Nah, terus kemudian yang ketiga dia punya hasrat atau intention. Hasrat itu adalah terkait dengan kalau nanti mati. Nah, ini yang kalau kita lihat nanti dalam konteks hasrat intention itu yaitu keinginan untuk terus menetap di negara tempat kediaman sementara sebagai habitual residensinya.
yaitu kalau dia ingin mati maka dia ingin dikubur di situ. Itu syarat. Jadi syarat untuk menentukan menentukan domisili of choice, harusnya orang itu mempunyai kapasiti, mempunyai lebih dari satu residence, dan yang ketiga mempunyai hasrat atau intention. Nah, itu yang terkait dengan kemudian yang ketiga adalah domisili by operation of the law. Adalah domisili yang diperoleh orang-orang tergantung pada domisili orang lain. Misalnya anak tergantung pada bapaknya, anak di luar kawin tergantung pada ibunya. Walinya pun juga akan tergantung. Wanita yang sudah menikah itu tergantung pada suaminya. Itu namanya domisili by operation of the law. Nah, terus kemudian doctrine of revival ini sekali lagi dikenal di Amerika, tapi prakteknya di semua negara hampir sekarang memberlakukan ini. Jadi suatu doktrin atau ajaran yang menyatakan bila mana seseorang telah melepaskan domisili semula, tetapi orang tersebut tidak dapat memperoleh domisili lainnya, maka domisili of origin lah yang akan kembali. Artinya misalnya kan gitu, ketika ada orang Inggris menetapkan dia ingin tinggal di Indonesia, dia ingin domisili di Indonesia, ternyata di Indonesia dia ditolak oleh pemerintah Indonesia, dia diusir sehingga dia kehilangan domisili Indonesianya. Begitu kehilangan, maka domisili aslinya akan muncul secara otomatis. Ini namanya adalah ajaran tentang doctrine of revival. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk pertemuan yang lain lagi. Terima kasih.